Bab 11 memulai untuk tak mengakhiri. Kedatangan Rosa membuat aku terkejut. Dia sudah berada di belakangku. Membuat aku membelahkan mata. Rosa, sejak kapan kamu ada di sini? Isi pikiranku tertuju pada kejadian di mana aku dan Pak Hans bersenggama. Apa dia mengetahuinya? Sejak tadi. Iya, aku mau tanya Mbak. Aku dengar tadi. Sudah jelas pasti ada sesuatu yang Mbak Ani sembunyikan. Apa yang coba Mbak sembunyikan dari Mas Bram? Cecarnya. Dia menatapku menelisik, mencoba mencari tahu apa yang aku katakan. Aku menjadi gugup dan terbata. Bata melihat tatapannya. Apa yang coba kamu katakan? Ros, aku enggak budek Mbak. Dengar kok tadi. Apa yang coba Mbak sembunyikan dari Mas Bram? Aku gugup bukan main. Apa Rosa tahu bahwa aku dan Pak Hans sudah bersenggama diam malam itu? Mbak, kenapa hanya diam? Mbak takut bilang semuanya. Dia terus mendesakku hingga aku keluh untuk menjawab. Apa yang harus aku lakukan? Apa ini adalah awal hancurnya pernikahanku? Mbak bisa jelaskan, Ros. Malam itu, saat Rosa terus mendesakku, aku mendengar suara seseorang membuat kami terhenti. Pandanganku yang sejak tadi menatap Rosa, kini berpaling menoleh. Suara itu adalah suara Pak Hans. Bapak, kata Rosa terkejut. Pak Hans masuk ke dalam kamarku dan menatap Rosa lekat. Semalam kamu mabuk dan membuat onar, merepotkan Mbak Ani. Dan itu semua masih belum menjawab semua pertanyaan kamu. Apa yang dia sembunyikan dari mas kamu? Rosa mengerjapkan mata. Maksud Bapak, Mbak Ani menyembunyikan mengenai Rosa dengan Mas Bram. Lalu kamu ingin mas kamu tahu dan menghentikan semua biaya kamu saat ini. Rosa menggeleng kepala ketakutan. Tidak, Pak. Bagus kamu merasa bersalah. Setidaknya kamu akan bertindak sebelum melakukan hal memalukan lagi. Marahnya, Rosa yang merasa bersalah. Dia menoleh ke arahku dan menatapku sendu. Mbak, aku yang masih belum sadar penuh membelak. Iya Ros. Jadi karena ini Mbak merahasiakan dengan Mas Bram. Tunggu. Pak Hans membantuku. Aku bahkan tak berpikiran bahwa dia melakukan alibi dengan kejadian semalam. Sejenak aku menatapnya. Lalu kualihkan pandang ke arah Rosa kembali. Aku tersenyum ke arah Rosa. Aku mendekatinya dan memegang tangannya. Mbak juga bingung ingin memulai mengatakan apa kepada mas kamu. Soalnya selama mas pergi, otomatis kamu jadi tanggung jawab Mbak Ani. Dia begitu menyayangi kamu setelah ibu kalian. Sangat menyayangi kamu, Ros. Tak menunggu lama pun Rosa memelukku dengan erat. Aku membalas pelukannya dan menepuk punggungnya. Terima kasih Mbak. Rosa berterima kasih sekali dengan Mbak. Rosa nggak akan tahu. Bagaimana Mas jika tahu Rosa hampir dilecehkan dengan pria itu? Maafkan Rosa, Mbak. Aku melerai pelukan Rosa dan tersenyum. Lain kali, kalau ada apa kamu harus berterus terang terhadap Mbak. Biar Mbak bisa tahu apa langkah yang kamu ambil benar atau tidak. Bahkan ke Bapak juga. Iya Mbak, Rosa enggak akan ulangi hal bodoh lagi. Sekali lagi Rosa mau bilang makasih sama Mbak Ani. Iya, sama. Tapi ingat, jangan ulangi apa yang telah kamu lakukan. Rosa tidak akan mengulanginya. Rosa janji. Bagus. Sekarang kamu mandi dan makan. Mbak sudah masakan makanan kesukaan kamu. Rosa tersenyum dan mengangguk. Rosa mandi dulu Mbak. Pak, Rosa keluar dulu. Adik iparku pun pergi, meninggalkan aku dan Pak Hans yang ada di sini. Aku tahu. Matanya menatap mataku. Dan aku tak bisa menatapnya balik karena aku merasa gugup. Tak ada pembicaraan di antara kamu. Hening. Hanya diam satu sama lain. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Ani. Pak Hans membuka suaranya terlebih dahulu. Tidak ada. Pak, meski setelah melebur bersama, katanya kembali. Aku diam, bibirku keluh. Kenapa aku merasa seolah beliau sedang mengejekku? Dan benar Syah, Pak Hans terlihat tertawa kecil. Membuat aku sedikit kesal, tidak bisa membayangkan. Bagaimana jika Bram tahu kalau istrinya telah tidur dengan bapaknya sendiri? Ah, sulit untuk dipikirkan bahkan. Dek, aku begitu berdebar ketika Pak Hans mulai mengatakannya. Dengan gugup, aku menatapnya, dan mulai membuka suara. Ani mohon, jangan katakan dengan Mas Bram mengenai ini, Pak. Dia pasti akan merasa hancur mendengarnya. Tentu,
Siapa yang tak merasa hancur? Dengan mata berbinar dia memintaku untuk meminang wanita seperti dirimu. Cinta pandangan pertama, menggelikan. Karena akan berakhir sebuah pengkhianatan. Ani tidak bermaksud berkhianat. Bapak tahu bukan? Malam itu Ani dikuasai oleh obat perangsang yang seharusnya Rosa minum. Bukan ada unsur kesengajaan, Pak. Ya memang benar seperti apa yang kamu katakan. Bukan kesengajaan. Ani mencintai Mas Bram. Ani tidak ingin pernikahan yang Ani baru saja mulai kandas. Bagaimana dengan orang tua Ani? Orang desa. Tidak. Ani bahkan tidak akan bisa berdiri tegap untuk berjalan jika semua orang tahu. Isaku. Aku benar-benar merasa tertekan dengan takdir yang telah berlalu. Aku benar-benar tidak tahu akan serumit ini. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, Bapak akan berhenti dan tidak akan mengatakan apapun. Anggap saja semua itu angin lalu dan tak pernah terjadi. Selesai bukan? Mendengar Pak Hans, jujur ada sedikit perasaan lega. Aku menatapnya dan penuh harap. Apa Bapak bersungguh? Sungguh, iya. Benar, aku tersenyum lega. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ani. Bahkan tidak tahu harus mengatakan apa lagi untuk berterima kasih dengan Bapak. Tunggu. Bapak belum selesai bicara. Ya, memang benar. Namun, semua tidaklah gratis. Maksud Bapak, Pak Hans menghela napas. Dia memajukan langkahnya dan tersenyum. Jujur, dengan posisi kami dekat, membuat aku berdebar. Jika sedekat ini, bagaimana aku? Tak semakin gugup. Beliau memanglah pria berusia 2 kali di atasku. Bisa dikatakan duda matang, kaya, dan tampan. Mungkin incaran perempuan banyak di luar sana. Tapi aku tak gila mengagumi visual mertuaku sendiri. Aku merasakan sebuah tangan meraih pinggangku dan menarik mendekat. Tubuhku terhuyung ke arahnya. Kedua tanganku memegang bahu Pak Hans. Dengan jarak kami yang terpangkas sangat. Hanya beberapa centi, membuat jantungku dibuat tak aman. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika kamu memulainya, maka kamu tidak bisa menghentikannya. Ani. Dek, bulu halusku menjadi berdiri. Aku hampir saja tak bisa bernapas karena lupa cara untuk bernapas seketika. Apa yang coba Bapak katakan? Liriku pelan sekali. Apapun itu, kamu akan mengerti nanti. Dia akhiri katanya. Dia tersenyum tipis. Tangannya melepas rengkuhan pinggangku dan pergi begitu saja. Dadaku berdebar kencang. Gila, aku hampir tersetrum rasanya. Apa yang coba pria itu katakan? Setelah percakapan singkat kami, Bapak masih seperti biasanya. Tak ada yang berubah. Tapi aku masih belum mengetahui apa yang dimaksud pria itu kemarin. Aku menatapnya di atas meja makan dan sibuk tanya di pikiranku saja. Rosa yang melihatku menatap Bapak merasa aneh dan menegurnya. Mbak, aku kaget mendengar tegurannya dan menoleh. Iya Ros. Mbak Ani aneh banget deh. Aneh kenapa Ros? Iya aneh. Ngapain coba lihat Bapak terus sejak tadi? Naksir sama Bapak, candanya. Aku langsung terbatuk mendengar candaannya yang membuatku kaget. Pak Hans yang mendengar aku batuk, menatap, dan memberikan segelas air padaku. Minum. Dengan gugup, aku menerima gelasnya dan meneguk air tersebut. Rosa malah terkekeh melihatku. Kayak kegep, ngapain aja sih Mbak? Kaget segala. Maaf deh, bercandaku keterlaluan. Aku sih, enggak bakal kepikiran aneh. Toh Bapak sudah anggap Mbak Ani anak sendiri. Iya kan Pak? Mbak Ani juga aku anggap keluarga. Mana ada Bapak naksir Mbak Ani? Atau sebaliknya? Ngaco itu mah kalau bener. Pak Hans menatapku sejak tadi. Semakin membuatku gugup saja. Oh iya Pak, Rosa mau ngomong sesuatu sama Bapak. Pak Hans, semua menatapku. Beralih ke arah Rosa. Mau bicara apa? Adik iparku nampak tersenyum lebar. Itu sama Bapak, mau minta izin. Izin apa? Rosa boleh ikut kita liburan staycation ke luar kota. Tidak, Bapak, kok nggak boleh sih? Kamu lupa malam itu, hampir saja kamu dilecehkan karena kebodohan kamu. Dan sekarang, malah mau pergi ke luar kota. Tidak, Rosa merengek mendengarkan jawaban Pak Hans. Bapak mah, sekali tidak ya tidak. Setelah mengatakannya Pak Hans terlihat pergi dari sana. Rosa sudah terlihat berkaca. Kaca menatap punggung Pak Hans yang menghilang. Bapak selalu mengekang Rosa.
Padahal ada Gita juga ih. Kesel. Setelah mengatakannya Rosa pergi dengan kesal membuat aku menghela napas. Karena mulai mengenal sikap adik iparku itu.